Gus Koordinasi V-Common selamat datang kembali di channel YouTube-nya Herr Tony. Udah lama ya kita nggak bahas pelajaran bahasa Jerman mengenai gramatik, dan hari ini saya akan memulai sebuah seri baru di mana kita akan belajar mengenai salah satu elemen terpenting dalam sebuah kalimat dalam bahasa manapun di dunia, yakni Verben atau kata kerja. Nah, kata kerja sendiri itu dalam bahasa Jerman lumayan ribet karena banyak sekali aturannya, banyak sekali konjugasinya, tergantung dari penggunaannya dan juga tensesnya. Bisa di masa kini atau juga di masa lampau atau masa depan. Nah, di seri ini saya hanya akan fokus kepada verben yang fokus pada masa kini atau presence. Dan untuk itu sudah ada aturan banyak sekali. Jadi saya akan bagi menjadi antara kata kerja dengan konjugasi beraturan, kata kerja dengan konjugasi tidak beraturan. Nah, pertama-tama di video ini kita akan membahas mengenai kata kerja yang beraturan. Jadi kata kerja beraturan atau yang disebut dengan schwache Verben itu ciri-cirinya adalah kalau kita misalnya konjugasikan kata kerja ini, maka dia stamnya itu tidak berubah. Nah, apa yang dimaksud dengan konjugasi dan stam ini sebetulnya? Pertama-tama, tunggu bentar, saya akan jelasin ini satu persatu. Contohnya, dalam bahasa Jerman ada kata kerja yang biasanya dalam bentuk infinitif atau dalam bentuk dasarnya itu diakhiri dengan en. Kita contoh satu pakai kata kerja yakni machen. Machen atau membuat atau bikin. Terdapat dua bagian dari kata kerja ini, yakni mach yang merupakan stam atau pokok atau akar dari kata kerja ini. Lalu diakhiri dengan endung, yakni en. En ini adalah yang akan diubah-ubah tergantung dari subjek atau pelaku dari kata kerja tersebut. Apakah dia orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan juga apakah dia tunggal atau jamak. Jadi apa saja subjek ini? Kalau kalian misalnya ingat, kalian mungkin pernah nonton video sebelumnya di mana aku menjelaskan mengenai kata ganti orang dalam bahasa Jerman. Di bahasa Jerman itu terdapat 9 subjek atau kata ganti orang dalam bentuk nominatif. Subjek itu selalu pakai nominatif sebagai pelaku dari kata kerja ini. Dan kesembilannya itu adalah ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, dan juga sie. Nah, untuk ini semua, konjugasinya atau endungnya akan berganti-ganti. Jadi, ich itu selalu berakhiran e, untuk du itu selalu berakhiran st, untuk lcs itu akhirannya adalah t, untuk wir akhirannya adalah en, lalu ihr berubah menjadi t, dan juga z kecil dan juga z besar, artinya adalah mereka dan Anda, itu membawa konjugasi en. Nah, sekarang dari kata machen tadi, mari kita masukkan satu persatu ke dalam tabel ini yang berisi kata ganti pronomen ini. Jadi, kita taruh stamnya masing-masing di awal dan akan membentuk menjadi seperti ini. Ich mache. Ich mache. Du machst. Du machst. Er macht. Er macht. Begitu juga sie macht. Sie macht. Es macht. Es macht. Lalu wir machen. Wir machen. Ihr macht. Ihr macht. Lalu sie machen. Sie machen. Perhatikan, kalau kalian misalnya bisa sadar bahwa wir dan juga sie, mereka juga sie Anda, itu bentuk dari kata kerjanya itu mempertahankan bentuk infinitif. Tapi saran saya adalah kalian jangan terlalu fokus pada bentuk infinitif, melainkan langsung saja kalian ingat bahwa kalau semua pronomennya itu seperti itu, maka konjugasinya adalah seperti itu. Nah, sekarang saya kasih kalian contoh satu. Coba kalian konjugasi kata berikut ini. Kommen. Pertama-tama
apa stamnya, lalu juga apa endongnya, lalu bagaimana kalian konjugasikan. Pertama-tama kalian pause dulu video ini, dan kalau kalian sudah selesai, silakan klik tombol play untuk melanjutkan pembahasan di video ini. Sudah? Sudah selesai ya? Oke, nah sekarang kita coba lihat dari kata common ini. Common. Apa stamnya atau pokok kata kerjanya? Ya betul, com. Dan endongnya adalah n. Dan oleh karena itu, segala bentuk dari com ini kita pasti akan tulis di semua tabel yang berisi konjugasi berdasarkan pronoma ini. Dan karena ini semua adalah kata kerja beraturan, maka kita bisa hanya dengan gampangnya menambahkan endong tergantung dari pronomonya. Menjadi ich komme, du kommst, er kommt, sie kommt, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen, sie kommen. Nah, tepat. Tapi ternyata tidak segampang itu Veguso, karena ada beberapa pengecualian. Tidak segampang kalian menghafal konjugasi seperti ini, dan ini juga tergantung dari huruf akhir dari stamnya. Contohnya, kalau misalnya dia suaranya berikut ini, yakni d, dan juga t. Nah, notiskan bedanya atau polanya, maka akan terjadi perubahan dari konjugasi kata kerja seperti ini. Contohnya, saya pakai kata arbeiten, atau artinya adalah bekerja. Coba kalau misalnya kita taruh ini semua di tabel ini, maka kita bisa lihat, oke, ich arbeite, tapi kok kedengaran nggak enak ya, du arbeitst, atau sie arbeit. Nah, sedangkan itu akibatnya jadi menghilangkan karakteristik dari konjugasi ini. Oleh karena itu, makanya khusus untuk du dan juga es dan juga ihr kan ditambah e di endongnya. Jadi bukan du arbeitst, tapi du arbeitest. Atau er arbeitet, bukan arbeit. Dan juga ihr menjadi arbeitet, bukan menjadi arbeit. Gak enak dong juga kelihatannya kedengarannya kan? Nah, sekarang saya kasih kalian satu latihan sekali lagi, yakni menggunakan kata kerja baden. Kalian pause dulu video ini, dan kalau sudah, kalian bisa tekan tombol play kembali. Oke, udah ya. Pertama-tama, baden. Apa stamnya? Nah, betul. Jadi stamnya adalah bat, dan endongnya adalah n. Endongnya ini kita buang dan kita konjugasikan menurut pronoma yang ada di tabel ini. Stamnya langsung aja kita taruh. Oh, tapi nggak enak nih kedengarannya nih. Ich bade. Tapi du badst. Kayaknya nggak gitu enak ya kedengarannya ya. Jadi du badest. Du badest. Sementara es bukan menjadi bad, tapi menjadi badest. Badest. Sementara wir tetap menjadi baden, ihr menjadi badet. Sama ya, karena maupun dia konjugasi T, tapi sekali lagi gak enak kedengarannya bad, tapi menjadinya badet. Jadi terus sie baden, sie baden. Nah, mudah-mudahan gampang ya. Tapi sekali lagi kuncinya adalah kalian jangan, untuk yang ini kalian jangan hafalin, tapi kalian pikirin aja secara logika. Nah, sekarang untuk yang terakhir dari konjugasi kata kerja beraturan ini, kalau dia berakhiran se, atau estet, atau double s, yang sama-sama suaranya juga se, atau juga c, maka akan terjadi sedikit perubahan. Contohnya, saya kasih kata kerja namanya vermissen. Kita lihat stamnya. Stamnya sekali lagi adalah yang endongnya itu kalau misalnya kita buang. Jadi stamnya adalah vermis, dan endongnya adalah en. Dan endongnya ini akan kita buang, dan stamnya akan kita bawa ke tabel di atas sehingga akan menjadi konjugasi.
Ich vermisse. Ich vermisse. Du vermisst. Tapi kok kayaknya nggak enak ya kedengarannya ya kalau misalnya apalagi ada 3 huruf S di situ. Ingat, jarang ada bahasa Jerman itu 3 huruf dalam bahasa Jerman selain yang suara SCH atau TSCH atau DSCH. Dan itu yang termasuk dengan diftong. Tapi karena ini bentuknya bukan diftong, jadi kayaknya agak boros gitu kalau kita misalnya pakai 3S. Sehingga S-nya itu kita buang di endongnya sehingga menjadi vermisst. Hanya dengan 2S. Nah, sedangkan untuk EZS tetap menjadi vermisst. Jangan terkecoh, karena meskipun ada S di situ, itu berasal dari stamnya, yakni vermisst dengan akhiran double S. Lalu, wir vermissen, ihr vermisst, lagi-lagi kasusnya sama seperti SES, alasannya kenapa? Dan juga Sie vermissen, Sie vermissen. Nah, sekarang saya kasih satu lagi contoh untuk dari sini, yaitu tanzen. Tanzen. Apa stamnya, apa endongnya, dan bagaimana cara dikonjugasinya? Kalian bisa silahkan pause terlebih dahulu, dan kalau kalian sudah selesai, silakan tekan tombol play agar kita bisa membahasnya. Oke, udah selesai ya. Nah, sekarang tanzen. Apa stamnya? Stamnya adalah Tanz. Lalu endungnya adalah N. Dan karena itu langsung aja kita tulis Tanz di semua tabel ini. Ich tanze. Oke, kedengarannya bagus sih. Tapi du tanzt. Oke, ini agak nggak enak ya kedengarannya ya. Karena C sama S itu kan suaranya kan hampir sama lah ya. Jadi biar nggak boros dalam hal tulisan, maka S-nya itu dibuang, diganti menjadi tetap Tanz plus T. Du tanzt. EZS itu juga tanzt. Jadi bisa dari sini bahwa untuk bentuk du dan juga EZS dan juga ihr itu bentuk konjugasinya adalah sama. Lalu lanjut, er tanzt, sie tanzt, es tanzt, wir tanzen, ihr tanzt, sie tanzen, sie tanzen. Nah, itu dia tadi adalah pembahasan di video ini mengenai konjugasi kata kerja beraturan, di mana ciri-cirinya adalah kalau misalnya dia kena konjugasi, stamnya atau pokok kata kerjanya itu tidak mengalami perubahan. Dan di video berikutnya saya akan membahas mengenai yang disebut dengan Stärkeverben, yaitu di mana kalau dia mengalami konjugasi di beberapa fonema ini, kata kerjanya atau stamnya akan berubah. Dan oleh karena itu, jangan lupa untuk kalian tetap di sini, di channel YouTube saya, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube saya, karena setiap hari Jumat, nah salah satu minggu sekali, saya akan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan belajar bahasa Jerman, studi di Jerman, dan juga hal-hal menarik seputar Jerman lainnya. Akhir kata, aku Hertoni undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar. Tschüss!